Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan PowerPoint interaktif sebagai media pembelajaran. Nah, salah satu fungsi dari media interaktif ini yaitu agar media pembelajaran yang kita gunakan dapat menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik yang menerima pelajaran dari seorang guru tidak mudah bosan dan jenuh. Nah, di sini untuk PowerPoint interaktif yang saya jelaskan kali ini, saya akan mengangkat judul mengenai membentuk remaja bertakwa melalui puasa wajib dan sunnah. Di sini saya mengambil materi pada jenjang SMP, khususnya yaitu pada kelas 8. Untuk tampilan PowerPoint interaktif itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika kita mengklik mulai, dia akan masuk. Nah, di sini saya memberikan tombol-tombol yang nantinya ketika kita klik, dia akan masuk pada slide yang dituju sesuai dengan judul dari tombol tersebut. Misalnya, ketika saya mengklik materi, maka dia akan masuk pada bagian materi. Nah, di sini juga saya menyediakan KIKD, indikator dan tujuan. Nah, di sini itu agar pendidik dan juga peserta didik mengetahui bahwa standar atau indikator yang ingin dicapai tujuan dari pembelajaran materi mengenai puasa ini itu seperti ini. Jadi di sini itu berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan pembelajaran mengenai puasa. Nah, selanjutnya itu aturan tombol. Di sini dijelaskan bahwa aturan tombol yang digunakan dalam PowerPoint interaktif ini, misalnya mulai itu ketika memulai media atau materi. Jadi ketika kita mengklik mulai, dia akan masuk pada tampilan mulai pada media pembelajaran PowerPoint interaktif. Nah, di sini tombol ini yang berada di dalam bundaran tersebut terdapat tanda panah mengarah ke kanan, itu menunjukkan bahwa kita akan lanjut pada slide berikutnya. Sedangkan tanda panah ke kiri itu menunjukkan bahwa kita akan kembali kepada slide sebelumnya. Sedangkan untuk tanda kotak ini itu menunjukkan bahwa kita akan kembali ke bagian menu tadi. Jadi bagian menu itu yang ini. Nah, selanjutnya kembali ke halaman awal atau judul materi. Jadi ketika kita mengklik ini, dia akan masuk kepada halaman pembagian materi tadi, sub materi. Jadi yang ini ya teman-teman. Jadi ketika kita mengklik pengertian puasa, dia akan masuk pada materi tentang pengertian puasa. Atau misalnya macam-macam berpuasa, puasa sunnah. Jadi dia itu akan kembali ke materi. Nah, untuk materi ini sendiri, di bagian bawah materi itu terdapat shape ya teman-teman, yang berupa tombol, namun di dalamnya tertulis surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi untuk shape ini, kotak ini, saya juga membentuknya seperti tombol ya teman-teman. Jadi ketika kita klik, dia akan masuk ke menu, dia akan langsung terhubung dengan YouTube. Jadi sebelumnya YouTube link YouTube yang terhubung dengan surah Al-Baqarah ini adalah video yang telah saya buat sebelumnya menggunakan aplikasi KineMaster. Contohnya seperti ini teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk media pembelajaran interaktif, PPT interaktif ini dapat memudahkan guru untuk mengarahkan, untuk mencari contoh, memberikan contoh atau mendemonstrasikan contoh-contoh yang berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Selanjutnya yaitu tata cara pembuatan gambar atau animasi matahari dan awan yang bergerak. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk matahari dan awan ini saya menggunakan fitur animasi kemudian lines. Nah, namun
untuk pergerakannya untuk pergerakan mataharinya ini saya gerakan dari atas ke bawah, sedangkan untuk pergerakan awan saya gerakan dari kiri ke kanan. Jadi setelah kita mengklik lines, ini pergerakannya itu bisa diatur sesuka hati kita ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau menggerakkan mataharinya ke kiri seperti ini, ke kanan, atau misalnya ke bawah. Nah, untuk durasinya ini kita atur dulu, kita klik animation pane, kemudian kita pilih gambarnya ke timing. Kira-kira durasinya seberapa lambat atau seberapa cepat. Kita klik OK. Kita kembali lagi. Nah, di sini juga terdapat video. Nah, ini juga sama saja seperti hyperlink tadi untuk video surah Al-Baqarah tadi. Nah, namun videonya ini langsung saja saya hubungkan ke YouTube ya teman-teman. Jadi ketika kita klik, kita akan langsung terhubung dengan video atau film pendek yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, yaitu puasa. Jadi untuk memasukkan video seperti ini, kita langsung saja ke menu video, terus online videos. Nah, sebelumnya saya sudah mencari video animasi yang relevan dengan materi puasa, yang kemudian linknya itu saya salin, kemudian ditempelkan di sini. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Nah, setelah videonya telah muncul, kita langsung saja klik insert untuk menyisipkan videonya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika videonya sudah muncul, nanti ketika kita klik, dia akan langsung terhubung dengan YouTube. Selanjutnya kita beralih pada tata cara pembuatan jam dinding pada slide PPT ini ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat animasi jam itu secara manual dengan menggunakan fitur yang tersedia pada PowerPoint ini. Nah, tata caranya yaitu dengan menggunakan fitur shapes. Insert, kemudian shape. Untuk bundaran jam ini saya menggunakan shape ini yang bundar. Sedangkan untuk jarum jamnya itu saya menggunakan yang berbentuk ini. Ini ya teman-teman. Cara membuatnya yaitu kita buat seperti ini dulu. Kemudian kita kopikan. Terus kita buat seperti ini ya teman-teman. Namun sebelumnya untuk jarum jam yang satunya itu kita rubah menjadi warna hitam. Sedangkan yang satunya ini kita rubah seperti warna background dari jam ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita blok dan Ctrl G untuk digabungkan. Nah, setelah itu kita geser ke sini misalnya. Nah, seperti itu. Terus untuk membuat dia bergerak berputar, itu menggunakan fitur animasi yang spin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, untuk garis yang berwarna merah muda atau pink itu kita samarkan. Jadi, kita samakan dengan warna latar belakangnya. Sehingga yang terlihat itu hanya jarum jam yang berwarna hitam. Selanjutnya kita memasuki slide evaluasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan animasi-animasi bergerak yang berada pada slide evaluasi ini. Nah,
untuk slide evaluasi ini, kalau misalnya teman-teman lihat sendiri, terdapat banyak fitur yang menggunakan animasi ya teman-teman. Jadi sebelumnya untuk gambar-gambar yang berada di evaluasi ini, sebelumnya sudah saya download di Google Chrome. Nah, kemudian saya akan berfokus pada tata cara pembuatan bendera yang memberikan kesan bahwa bendera tersebut bergerak seperti diterjang angin. Nah, untuk tata cara pembuatannya sebenarnya sama saja dengan tata cara pembuatan awan yang bergerak, yaitu dengan menggunakan fitur animasi lines yang bergerak dari kiri ke kanan. Namun, untuk sebelumnya, cara pembuatan bendera saya menggunakan shape, yaitu mengklik menu insert, kemudian shape, menggunakan kotak atau persegi panjang yang kemudian diubah warnanya menjadi merah dan putih. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika gambar benderanya sudah selesai, saya balik lagi ke menu insert, kemudian shape, kemudian saya mengambil atau membentuk persegi panjang namun yang memberikan kesan bergelombang seperti ini teman-teman. Nah, kemudian persegi panjang tersebut saya ubah yang kemudian akan berubah warnanya akan diubah sesuai dengan gambar background, warna background atau latar belakang dari slide ini. Namun sebelumnya saya kopikan dulu dan kemudian digabungkan agar gambarnya ini tidak terpisah ketika kita pindahkan. Nah, setelah itu kita letakkan gambar yang bergelombang ini pada salah satu area, pada salah satu warna. Misalnya kita mengambil yang warna putih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah kita letakkan, kemudian kita akan mengubah warnanya agar sesuai dengan gambar, sesuai dengan warna latar belakang dari animasi ini, dari slide ini, yaitu warna biru muda. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian gambar yang bergelombang itu kita berikan animasi, yaitu yang bergerak dari kiri ke kanan, lines. Nah, namun di sini linesnya itu bergerak dari atas ke bawah, yang kemudian kita atur pergerakannya menjadi dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya yang bergerak itu adalah gambar persegi panjang yang bergelombang, sehingga kesannya bahwa bendera itu yang sedang bergerak seperti tertiup angin teman-teman. Nah, setelah kita selesai melakukan pergerakan, mengubah kesan pergerakan pada bendera warna putih, hal yang sama juga berlaku untuk bendera berwarna merah. Jadi kita memberikan efek itu pada bendera warna putih dan juga bendera yang berwarna merah, sehingga hasilnya itu akan menjadi seperti bendera yang sedang tertiup angin. Seperti kalau teman-teman perhatikan di sini itu gambarnya itu seperti bendera yang sedang tertiup angin. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada tombol-tombol yang berada di slide ini, yaitu slide evaluasi. Nah, di sini untuk evaluasinya saya menyediakan dua jenis, yaitu pilihan ganda dan juga esai. Nah, untuk tombol pilihan ganda dan esai ini sama seperti pembuatan tombol pada slide sebelumnya, yaitu menggunakan fitur insert kemudian action ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita mengklik pilihan ganda ataupun esai, itu slide-nya ini akan berpindah pada tombol slide yang kita pilih tersebut. Misalnya seperti ini, saya mengklik slide esai, maka dia akan berpindah pada slide esai. Nah, sebelumnya terdapat gambar peta bola dunia dan juga jam di sini. Nah, itu saya menggunakan fitur animasi, yaitu spin, sehingga dia dapat berputar seperti bola globe atau bola dunia pada umumnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada tutorial pembuatan video menggunakan KineMaster. Jadi, untuk gambar ini, itu saya download dulu di Google Chrome. Nah, selanjutnya untuk animasi awan dan matahari bergerak ini telah saya edit di PowerPoint. Tapi sebelumnya kita juga bisa mengeditnya menggunakan HP ya teman-teman. Misalnya seperti ini.
kita ambil contoh saja ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Untuk menggerakkan video dengan menggunakan fitur aplikasi KineMaster. Jadi seperti ini. Misalnya gambar orang ini akan digerakkan ke kanan. Jadi kita klik dulu gambar orang ini, animasinya. Nah, kemudian kita klik gambar kunci. Terus kita geser. Terus seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita gerakan secara perlahan. Secara perlahan ya teman-teman, biar gerakannya itu kesannya lambat. Karena kalau misalnya di PowerPoint, itu kita bisa mengatur tinggal dengan mengatur durasinya. Tetapi kalau misalnya di KineMaster, itu sesuai gerakan yang kita lakukan. Kalau misalnya gerakan kita cepat, maka pergerakannya juga akan cepat jadinya. Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman. Kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Itu hanya sebagai contoh untuk membuat animasi awan. Tapi untuk awan sendiri dan matahari ini sudah saya edit menggunakan PowerPoint. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ayat atau surah yang akan diketikkan, yang akan dibuat video. Oke. Klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Kita panjangkan sesuai dengan durasi audionya. Nah, untuk ukuran hurufnya ataupun fontnya itu bisa kita atur di sini. Saya biasanya menggunakan yang ini teman-teman karena tulisannya lumayan tebal biar kelihatan. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengatur gerakan dari tulisan ini ya teman-teman, dari teks ini. Misalnya animasi keseluruhannya itu yaitu mengambang. Jadi nanti sepanjang video ini kita play, maka animasi teksnya itu akan mengambang seperti ini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk video-video selanjutnya seperti video niat berpuasa ataupun doa berbuka puasa, itu juga saya mengeditnya menggunakan fitur KineMaster, aplikasi KineMaster ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya mengenai tutorial pembuatan PowerPoint interaktif. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.